Ya, ini adalah salah satu gambaran kita nanti bagaimana menentukan angka-angka lot kita, bagaimana menentukan angka-angka resiko kita nanti. Ada beberapa cara, ada 3 cara nanti untuk menentukan membatasi risiko ya, cara untuk membatasi risiko. Yang pertama nanti bisa dengan cara prosentase kayak tadi kita jelaskan, mungkin 2%, mungkin 5%, atau bahkan 10%. Ini kita membatasi dengan prosentase. Yang kedua juga nanti bisa kita batasi dengan menggunakan ukuran pips. Misalkan di XAU USD kita batasi 500 hingga 800 pip misalkan. Di Euro USD kita batasi 150 hingga 250. Di GBP USD kita batasi 200 hingga 300 pip. Misalkan begini. Ya. XAU ini kalau sudah lebih dari 500 ya berpotensi akan lanjut. Sehingga kalau kita berbalik di angka-angka ini harus kita segera pertimbangkan, segera lakukan reevaluasi dan koreksi. Euro ini kalau sudah di atas 200 biasanya dia akan lanjut juga, termasuk pound sterling. Boleh dengan pakai pip, boleh dengan prosentase, atau yang ketiga boleh dengan menggunakan area support atau resistennya. Kalau misalkan naik, ini marketnya turun, ya kita ambil sell dengan batas resiko kita di area resisten. Ini resikonya, atau SL-nya di area resisten. Kalau marketnya pas turun, kemudian ada koreksi ke atas, kita ambil posisi buy, resiko kita di area support di sini, SL-nya. Yang support yang terdekat maupun resisten yang terdekat ya. Nanti kita prakteknya kita sampaikan pelan-pelan pas kita nanti masuk di wilayah teknikalnya. Ya, sementara untuk materi money management atau manajemen resikonya juga, kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ya silahkan monggo ditanyakan Ibu, biar nanti setidaknya ada gambaran dulu di sana. Ini nomor satu harus menguasai teknik menggunakan lotnya, teknik membatasi resikonya, dan teknik mengelola keuangan modal kita. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita langsung masuk di materi berikutnya. Sementara nggak ada, Pak. Oke, ada paham Bu ya? Baik, kita lanjut di materi selanjutnya. Berikutnya yang tadi pertama kita sudah masuk di money management. Yang kedua kita masuk di sistem trading. Kita masuk di sistem trading. Apa itu sistem trading? Sistem trading adalah aturan mainnya, aturan-aturan atau rencana-rencana yang harus disiapkan oleh seorang trader, atau bahasa gampangnya ini adalah SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Apakah ada yang baku di dalam SOP-nya? Yang paling baku tidak ada, karena namanya aturan rencana trader ini masing-masing nanti punya gaya, ya, masing-masing nanti punya style untuk menentukan saya menggunakan teknik seperti apa. Ya, secara umum kita akan sampaikan nanti pokok-pokoknya, tetapi teknik yang sesuai dengan gaya dan karakter nanti menyesuaikan dengan gaya masing-masing. Ini adalah sistem trading atau aturan mainnya. Kalau kita mau entry, apa dasarnya? Kalau kita mau close, apa yang melatar belakang? Kemudian di mana kita posisinya nanti untuk recovery? Di area mana kita untuk melakukan pembatasan kerugian? Ya, kita akan coba untuk terangkan dulu untuk sistem tradingnya.
sistem trading ini yang paling baku yang harus kita kuasai apa dalam membuat dan menentukan sistem trading ini? Yang pertama tentu harus tahu bagaimana membaca arah pergerakan dari trennya atau dari struktur pasarnya. Ya, tentukan dulu arahnya bagaimana. Kalau sudah ketemu, kemudian berikutnya harus tahu bagaimana cara kita entry, bagaimana cara kita exit atau aturan teknik untuk entry dan exitnya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana aturan entry dan exitnya di materi berikutnya. Yang terpenting di dalam trading itu harus sudah ada rencana di dalam kepala kita. Satu, minimal arahnya harus ketemu. Yang kedua, harus punya aturan main, aturan cara kita entry. Ya, kalau misalkan memenuhi syarat ini saya baru masuk. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak masuk. Itu adalah salah satu aturan main untuk entry-nya. Sehingga kalau misalkan pasar itu bergerak tidak memenuhi syarat yang ada di aturan trading kita, di aturan entry kita, kita tidak masuk di sana sampai terpenuhi syarat itu. Termasuk exitnya. Kalau kita tidak bisa exit dengan cepat, kita tidak tahu tempat di mana kita keluar, ketika sudah profit nanti bisa kembali rugi lagi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, harus jelas. Harus jelas berapa target kita, ya tentu yang rasional, yang realistis, bukan target yang terlalu over. Kalau target terlalu over, sulit untuk kita dapatkan. Kalaupun kita bisa dapatkan, potensi untuk bisa bertahan akan sangat-sangat sulit sekali. Ya, untuk bertahan lama dengan target profit yang besar itu akan sangat sulit. Yang ada sekali dua kali target profitnya oke. Mungkin yang sering di-share di grup-grup atau di media sosial begitu, ada profit sekian ribu, sekian puluh ribu misalkan. Kita tidak tahu track record mereka seperti apa. Kalau cuma satu kali dapat profit besar, semua orang bisa. Bahkan kita pernah punya teman yang dalam sekali transaksi profitnya bisa miliaran. Tetapi ketika marketnya berbalik, habis semuanya. Ketika ditanya kenapa tidak bisa mempertahankan, karena waktu itu memang kebetulan. Jadi entry-nya kebetulan, ketika berbalik tidak bisa menyelesaikan. Yang ada menunggu, sebentar lagi kembali, sebentar lagi kembali. Sehingga ketika marketnya tidak kembali, habislah semuanya. Karena tidak menerapkan manajemen dengan baik. Yang ketiga ini adalah target yang rasional harus tetapkan di kepala kita. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ini untuk masih berkaitan dengan sistem trading. Yang keempat ini jangan lupa untuk membatasi kerugian. Oke, saya post dulu yang keempat tentang masih dengan sistem trading. Yang keempat ini jangan lupa untuk batasi kerugian. Tadi sudah ada target profit, jangan lupa batasi kerugian. Ya, seorang profesional trader selalu dia membatasi kerugian. Bukan selalu pakai SL, tetapi selalu menggunakan pembatasan kerugian. SL adalah salah satu cara dan pilihan. Kita bisa dengan manual di cut loss, kita bisa di recovery dan sebagainya. Yang paling penting bukan stop loss-nya, tetapi membatasi kerugian. Kalau sudah kita membatasi, semuanya kita sudah ada. Yang utama adalah bagaimana cara kita masuk, bagaimana cara keluar, kemudian berapa target kita. Yang ketiga tadi, yang selanjutnya adalah berapa batasan kerugian kita. Berikutnya kalau sudah kita batasi, kita sudah punya rencana semuanya, jangan lupa catat di sana. Catat secara tertulis tentu, ya, dalam buku kecil kita. Ya, catat dalam buku kecil kita, karena kemampuan kita mengingat sangat terbatas, banyaknya
pergerakan tiap hari, banyaknya mungkin istilah tiap hari, ada kalanya nanti akan terlupa yang menjadi sistem trading kita, yang menjadi rencana trading kita. Kemudian yang keenam, jangan lupa diuji. Kalau kita sudah melakukan satu rencana, tidak ada gunanya kalau kita tidak menguji. Jangan menguji di akun yang real. Ya, kita menguji di akun demo saja dulu. Kenapa kita mesti akun demo? Ketika kita menggunakan akun demo, satu, tidak ada beban. Yang kedua, kita bebas mengeksplor, menggali potensi kita dengan teknik yang ada ini untuk memaksimalkan potensi profit yang lebih banyak, tentu menyesuaikan dengan karakter kita, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ketika kita salah, kan bisa dengan cepat kita merubahnya. Ketika kita keliru, kita bisa melakukan koreksi. Berbeda kalau kita langsung pakai real account, akan ada banyak pertimbangan kalau kita masuk, akan banyak berpikir kalau kita masuk. Kenapa? Takut rugi dan sebagainya. Sementara di demo nanti pasti tidak ada beban dulu, ya, karena pertama begitu, tidak ada beban. Kemudian lama-kelamaan kita akan belajar banyak dari hasil yang kita lakukan itu. Kalau sudah betul-betul menguasai, baru nanti dipindah dari demo menjadi real account. Ya, meskipun di awal juga sama, masih bergetar, masih panik dan sebagainya, tetapi karena kalau kita sudah terbiasa dengan demo, tentu dengan modal yang stabil, kemudian lot yang digunakan stabil. Jangan menggunakan angka lot di luar yang kita lakukan, karena akan sangat sulit mengenali karakternya. Ya, mungkin kalau saya contohkan, ya mungkin cocok kalau saya terus terang hanya menggunakan setiap transaksi, saya hanya menggunakan beberapa, 1 0,25, 0,55, 0,75, 1,25, terakhir 2,01. Angka ini selalu kita lakukan berulang-ulang. Dengan menggunakan karakter ini, bagaimana kita mengenali. Menggunakan karakter 0,55, bagaimana kita mengenali dari segala macam model pasarnya. Ketika salah, nanti kita harus paham bagaimana mengendalikan modal yang lot yang ini. Bagaimana lot yang ini kita kendalikan ketika yang kita analisakan ternyata keliru atau berbalik dari kondisi real time pasarnya. Ya, berbeda ketika biasa kita menggunakan ini, tiba-tiba kita menggunakan lot 0,35, 0,45. Ini tidak pernah menggunakan begini. Ini tentu berpotensi kita akan kesulitan untuk memahami karakternya. Karena itu biasakan satu, menggunakan lot yang selalu stabil dan itu saja, sehingga menjadi terbiasa. Kayak kita masak, mungkin masakan yang baru, begitu kita mau masak selalu membuat takaran, selalu membaca petunjuk, membaca buku, melihat tutorial. Begitu sudah tiap hari kita lakukan, tanpa diukur pun akan selalu ketemu. Dengan apa? Dengan insting yang tinggi. Bagaimana kita bisa mendapatkan insting itu? Dengan dilatih dan berulang-ulang terus begitu, sehingga rasa akan menjadi menyatu tanpa ditakar, dengan hanya dilempar-lempar saja. Artinya dengan pengambilan yang tanpa harus diukur, ditimbang, kita sudah bisa ketemu masak berapa orang, bumbunya sudah tahu, instingnya sudah bermain di sana. Sama halnya dengan trading, kalau kita terbiasa dengan angka-angka yang selalu stabil, ya tentu akan sangat mudah kita mengenali karakternya. Termasuk modalnya. Ya, modal misalkan kita pastikan di angka 5.000, kemudian lotnya kita pastikan misalkan 0,25, 0,55, 0,75, 1,25, 2,01 misalnya, contoh begini. Sehingga ketika misalkan nanti profit dari 5.000 menjadi 5.500, maka yang 500 segera kita tarik ke akun yang lain atau kita keluarkan dari modal kerja di sini. Ketika rugi bagaimana? Kita rugi, kita masukkan lagi di sana. Sehingga pastikan dalam trading itu punya minimal 2 akun. Ya, akun pertama ini khusus untuk kerja,
Account yang kedua untuk menampung atau dompetnya. Ketika profit nanti masuk ke sini. Ya, ada stok harus ada setiap di sini. Misal kamu dari 1.000 minimal paling tidak harus ada 5.000 di sini. Modal kerja, ini modal stoknya atau backupnya. Sehingga jangan diambil, jangan di withdraw yang di sini. Yang di withdraw itu kalau sudah misalkan profit 5.000, kemudian profit 500 misalkan, 500 kan masuk ke sini, nanti di WD 500 atau tunggu 1 minggu sekali WD-nya biar nanti berkumpul. Dengan tidak menarik backup dana backupnya. Dana backup ini sangat penting ketika nanti kondisi-kondisi pasarnya sangat mungkin ekstrim, kita terjerat dengan floating minus, atau setidaknya ada peluang yang luar biasa, kemudian ketika kita entry ternyata masih minus, kita bisa sementara injek dulu. Kita biasakan dengan backup. Sehingga ketika di backup, ketahanan makin kuat. Ya, karena market itu selalu ada batasan. Market tidak akan bergerak terus-menerus satu arah. Ketika dia turun, ada namanya titik jenuhnya. Ada level psikologinya, ada level di mana market itu terhenti di situ dan kembali. Ya kayak harga di pasar, sama. Harga ayam misalnya. Ada batasan harga maksimumnya. Ketika terendah di angka mungkin 18.000, ini akan berat turun lagi. Maka di sini peluang untuk kita belanja lebih banyak atau kita borong lebih banyak. Kenapa kita tahu ini harga ini murah? Karena harga di pasaran pada umumnya adalah 22.000 misalnya. Ya. Ini namanya level-level psikologi pasar. Jadi level psikologi pasar itu menjadi memori yang selalu terulang. Ketika harga 22.000 ini normalnya, maka 18.000 ini dianggap harga murah. Dari mana orang bisa berpikir, dari mana pembeli bisa berpikir ini harga murah? Karena pada dasarnya memori yang masa lalu, dulu-dulunya harga stabilnya di angka 22.000. Maka banyak orang memborong di sini. Begitu harganya naik menjadi 30.000, ini titik jenuh juga nanti. Titik jenuh beli. Sehingga apa yang terjadi? Orang berpikir harganya terlalu mahal. Saya lebih baik menunggu dulu. Menunggu apa? Menunggu harga mulai turun. Ketika banyak orang menunggu, tentu permintaan makin kecil. Permintaan makin kecil, tidak ada yang beli. Penjual ini tidak dapat apa-apa kalau tidak ada transaksi. Maka diturunkan lagi, terus sampai ada titik di mana pasar sudah mulai bergeliat lagi. Orang bisa mengatakan harga 30.000 tinggi. Dari mana dia bisa tahu harga 20.000 tinggi? Dari harga yang sudah terbentuk sebelumnya. Ada memori yang selalu terulang gitu. Maka saya selalu pesan pada teman-teman, kalau mau menguasai teknik angka-angka lot, maka biasakan dengan lot yang stabil. Artinya dengan angka-angka yang selalu kita gunakan tidak diubah-ubah. Kemudian ada yang menggunakan modal misalkan 5.000, ya kita biasakan dengan angka ini. Bagaimana dengan di compound? Di compound itu ditumpuk, misalkan profit 500 jadi 5.500, jadi 6.000. Kalau di compound begini nanti lotnya akan mengikuti, akan bergerak sehingga tidak stabil. Karena mengikuti ketahanan, lotnya juga berubah dari yang biasanya dinaikkan lagi. Maka yang terjadi ini tentu berpengaruh terhadap psikologi kita. Ngentengke ya bahasa orang Jawanya, atau meremehkan ketahanan kita. Ketika kita floating minus, kita masih menganggap remeh, masih kecil aja kok. Ketahanan saya kan sudah kuat. Ketahanan saya kan sudah ditambah, maka lebih kuat lagi. Jadi selalu menganggap pasar itu atau kemampuan daya tahan kita, ketahanan kita lebih kuat gitu. Apalagi tambah banyak. Dari 5.000 jadi 10.000. Biasanya floating 200 sudah gemetaran, ini biasa. Oh santai aja, ini masih kuat kok. Minus 500.000, oh santai, masih jauh dari modal saya. Terus begitu. Nah tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita nanti. Mindset berpikir kita akan berbeda. Maka biar stabil,
bisa kita menentukan modal yang selalu stabil, kemudian lot yang juga selalu stabil di sana. Oke, ini adalah bagian dari sistem trading yang nanti bisa kita terapkan satu persatu ya. Berikutnya nanti kita masuk masih di sistem trading ya, tetapi ini bagian cara entry dan exitnya. Bagaimana kita cara entry kita, bagaimana cara exit kita. Nanti kita kupas lebih lanjut di materi teknikal. Ya, teknikal yang kita pelajari adalah price action technical analysis atau PAT, price action technical analysis, di mana cara pengambilan kita yang kita utamakan dari price action atau pergerakan itu sendiri. Kenapa kita menggunakan price action? Karena price action ini pergerakan harga itu yang mencerminkan harga sekarang dan tentu bisa digunakan untuk membaca yang akan datang. Ya, tentu membaca ini bukan membaca secara mutlak 100% tidak. Ya. Yang pertama dengan price action ini kita harga sekarang dan masa lalu, harga sebelumnya, untuk membaca probabilitas pergerakan pasar ke depan. Jadi diingat adalah hanya probabilitas arah market ke depannya bagaimana. Tidak ada yang jamin 100%. Hanya saja karena kita ada ilmu yang bisa kita terapkan, ada sejarah yang sudah kita lalui dari harga sebelumnya, yang kita pilih nanti bagaimana probabilitas itu yang mendekati valid ya, mendekati valid. Namun demikian tidak ada 100%, pasti ada tingkat kegagalan. Tingkat kegagalan. Sehingga yang kita pertimbangkan nanti adalah bagaimana manajemen risiko tadi. Bagaimana manajemen risiko. Sehebat apapun kita analisa, tidak ada gunanya, tidak akan bermanfaat dengan baik ketika kita tidak memahami bagaimana menerapkan manajemen risikonya. Tidak ada yang pasti dalam trading, hanya satu pasti, rugi kalau pasti. Nah, dari kerugian yang pasti itu, maka gunanya money management, risk management adalah menekan seminim mungkin ya, seminim mungkin. Menekan seminim mungkin tingkat kerugian kita. Dan tentu memaksimalkan profit dari probabilitas pergerakan yang kita baca dan kita analisa. Ya, meskipun demikian tetap nanti harus diuji. Tidak boleh serta-merta dengan real account. Bisa diuji lagi, kemudian dipraktekkan lagi, diterapkan lagi, praktekkan lagi sampai betul-betul menguasai. Tidak banyak kita nanti yang kita sampaikan terkait dengan analisa teknikal, karena yang paling penting bukan teori, yang paling penting banyak mencoba, banyak praktek. Ya, ini adalah terkait dengan sistem trading di cara entry-nya atau di teknikalnya. Yang pertama di teknikal yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai, yang tadi yang seperti yang kita sudah singgung di awal adalah tren atau struktur marketnya bagaimana. Yang kedua, area-area penting. Area-area penting yang menjadi bagian dari level-level psikologi pasar. Apa saja area penting di sana? Ada support dan resisten, ada area retracement, ada area breakout, ada area support resisten, ada area retracement atau area koreksi, ya, ada area breakout, ya, kemudian ada support resisten, ada retracement, ada koreksi, breakout,
kemudian ada reversal, atau pembalikan. Yang selanjutnya ya tentu setelah kita tahu area penting harus tahu triggernya. Nah, trigger ini biasanya kita ambil dari rejeksi, penolakan, bisa dari candle, ganti warna. Yang ketiga tentu dari pola candle itu sendiri, pola candlestick. Ya, ada 3 trigger yang nanti kita bisa lihat. Trigger ini mengacu pada petunjuk terakhir atau indikator terakhir yang kita bisa jadikan sebagai acuan untuk kita entry. Bisa dengan rejeksi atau penolakan, bisa dengan candle yang berganti warna, atau bisa dengan pola candlestick. Yang keempat nanti adalah ring. Saya taruh di sini ya. Yang keempat adalah ring harian atau batas kemampuan harian. Ada ring hariannya bagaimana. Oke, kira-kira untuk materi hari ini saya cukup dulu biar nanti tidak terlalu banyak, biar nanti tidak terlalu bercampur dengan teknikal. Kalau nanti kita sudah banyak teknikal, kita masuk di chartnya, bagaimana nanti membaca pasar, bagaimana nanti menentukan area penting, bagaimana nanti kita melihat dari triggernya, yang terakhir bagaimana kita nanti entry-nya, di mana titik entry kita, kemudian di mana titik exit kita nanti. Ya, kira-kira seperti itu Ibu Siska. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita nanti lanjut di pertemuan berikutnya. Besok kita masuk di teknikal. Ada Ya, pertanyaan Ibu? enggak, Pak. Oke, baik, ini secara teori, yang penting kita sampaikan dulu. Yang penting kan ada gambaran dulu di kepala dulu, nanti selanjutnya banyak prakteknya nanti ketika kita sudah masuk di area teknikal, kemudian bisa mempraktekkan bagaimana cara membaca tren, bagaimana membaca area pentingnya, triggernya bagaimana, kemudian cara entry kita bagaimana, exitnya di mana. Kalau nanti pasarnya berbalik, bagaimana kita lakukan recovery. Oke, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, Bu. Mungkin mudah-mudahan ada manfaat, ada gambaran dulu. Kita lanjut nanti di materi teknikal. Video ini di YouTube-nya Bapak ada juga ya? Nanti kita share kalau sudah dikerjakan, Bu. Langsung nanti saya sampaikan nanti. Bukan dimasukkan di grup, tapi nanti akan saya kirim khusus buat jenengan nanti kalau sudah selesai. Sehingga nanti bisa diulang-ulang, Ibu. Termasuk teknikal besok. Kalau ada yang lupa nanti minimal bisa dilihat lagi. Biar nanti ada kesinambungan. Kalau kita tidak mengulang-ulang terkadang lupa Ibu ya, karena banyaknya materi mungkin ya, nanti bisa lupa jadinya. Yang terpenting diingat-ingat, yang paling pokok sebenarnya ada 3 ini. Ada tren, ada area sunting, ada trigger. Nanti kita sampaikan secara detailnya bagaimana membacanya, bagaimana entry-nya. Nanti setelah ketemu semuanya baru praktek di akun demo. Ya, diuji apakah ini betul-betul valid atau tidak. Apakah ini berpotensi untuk bisa profit atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah paham, kita ikutkan di grup besar yang semuanya sudah banyak latihan, bahkan sudah banyak yang profit konsisten di sana. Terima kasih Bu, waktu dan perhatiannya untuk kesempatan pertama ini. Kita lanjut besok pada jam yang sama, linknya nanti kita bagi. Selamat pagi dan sampai ketemu besok.